kamu lihat nih, ayah bunda kalian ada di dalam kamera itu. Ya, dibuka. Itu lihat kamera. Ayah bundamu ada di sana, sedang tersenyum melihat kamu. Para santri dulu juga ada. Santri itu di awal itu nasihatin teman-temannya. Baru masuk gini 1-2 hari, temannya banyak menangis. Tenang, diam. Seperti saya ini loh. Terus kamu itu harus sabar di pesantren. Kamu akan dididik di pesantren. Kamu dikirim oleh orang tua kalian itu dengan benar-benar sungguh-sungguh gitu. Menasihati begitu. Hebat sekali. Ternyata sebulan kemudian dia yang ganti nangis terus. Jadi 1 bulan kemudian ini yang tadi di awal hari tadi menasihati, 1 bulan kemudian dia yang ganti dinasihati oleh sekian puluh teman-temannya, setiap hari menangis. Nah ini aneh itu. Oleh karena itu kalau kalian nangis di awal bulan ini, wah bagus ini, karena nanti di bulan kedua, bulan ketiga paling tidak air matanya sudah berkurang. Sehingga kalaupun nangis tinggal mewek saja, tidak keluar air matanya. Dan yang penting para santri, sebelum saya terangkan ini, ayo kita selingi pertemuan ini dengan kelasan mondok. Sudah hafal? Ayo bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya, lagu tadi isinya bagus ya, pasti ditulis oleh seorang santri yang cerdas, yang bisa
mengumpulkan pengalaman dan menuliskannya selama bertahun-tahun menjadi kalimat yang singkat. Seperti tadi di pesantren ada orang tua baru kalian. Orang tua kalian dulu sebelum di pesantren bapak dan ibu. Sekarang ada ustadz, ada ustadzah, ada saya dan Bu Nyai. Maka kalau kalian menghadapi situasi yang sangat berat, yang sangat berat untuk kalian hadapi, maturnya ke ustadz atau ustadzah, ke wali kelas, atau sangat sulit langsung datang ke rumah saya. Di tahun-tahun lalu banyak santri yang langsung ketemu dengan saya, ketemu dengan Bu Nyai, karena menghadapi sesuatu yang menurut dia berat. Yang kedua, di pesantren kalian punya saudara baru. Kalau di rumah mungkin hanya 2-3 saudaranya. Sekarang ini puluhan bahkan ratusan saudara baru yang kelihatannya biasa saja, tapi 10 atau 15 tahun ke depan saudara kamu itu akan menorehkan catatan-catatan yang indah di hati kamu. Maka bergaullah dengan temanmu seperti layaknya saudara, saling berbagi, saling menasihati, saling menolong. Maka di pesantren akan menjadi tempat yang jauh lebih indah ketimbang tempat manapun. Saya mengalami di awal tinggal di pesantren berat, tapi setelah 1 tahun 2 tahun rasanya pesantren menjadi lebih indah ketimbang di rumah. Yang ketiga, di pesantren diajarkan tentang perilaku yang baik, akhlak yang baik, bagaimana berbicara, bagaimana bersikap, bagaimana bertingkah laku, dibiasakan bersama dengan teman-temannya sehingga saling bisa mendukung. Buatkan acara yang membuat kamu saling bertambah sayang. Di antara kamu layaknya saudara. Di antara kamu ada saling pengertian. Dan tinggal di pesantren itu setiap kegiatan, apalagi ibadah, masuk kegiatan tidur sekalipun, itu bernilai ibadah. Apalagi kalau kamu dengan teman kamu setiap hari saling mengucapkan salam. Kalau ketemu, assalamualaikum, senyum, ucapan salam pahala, senyuman pahala. Apalagi kemudian musafahah bersalaman, apalagi kemudian kalian mau mendengarkan teman kalian yang sedang galau dan kemudian memberikan nasihat, itu semua punya nilai. Semua yang kamu lakukan di pesantren punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini nangis apa ngantuk? Baik, yang terakhir ya. Ternyata di kelas kalian ini, kelas 7H, kelas 7K, kelas 7M, ini ternyata banyak yang memiliki bakat luar biasa ini. Ada yang karate, anak putri karate. Siapa yang punya bakat karate ini? Hah? Angkat-angkat. Oh, kamu, wah, luar biasa. Yang punya bakat taekwondo. Yang karatenya taekwondo. Karatenya taekwondo ada? Hah? Nah, ada juara lari. Ya. Lari.
ada yang pidato bahasa Inggris, ada yang apa itu, mengedit dengan aplikasi, ada yang kira, baik, banyak yang lain. Ini luar biasa. Saya percaya yang lain-lain juga akan punya yang sama. Dan pesantren, sekolah punya komitmen untuk bisa mengembangkan bakat yang kalian miliki. Oleh karena itu jangan ragu-ragu untuk menyampaikan apa yang kamu suka, apa yang pernah kamu membuat prestasi. Sampaikan kepada Ustadz Ustadzah agar bisa diberikan ruang, akan bisa berkembang maksimal. Baik, ini yang juara 1 lomba sholawat. Siapa ini? Namanya Alvira Reza Aura Putri. Mana? Ada? Ya, coba berdiri sebentar. Panggilannya siapa? Alvira. Coba satu lagu sholawat ya, satu sholawat dibacakan. Anunya dilepaskan juga maskernya bentar. Kita dengarkan bersama ya, indahnya suara teman kalian. Sholawatnya, moga-moga menjadi pertemuan yang barakah karena sholawat ini ya. Amin, Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiya wa afiyati abdani kifaya wa nuri abdani wa riyaya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, terima kasih. Ini suaranya terganggu dengan Pak Tukang yang menyelesaikan di lantai 3. Enggak apa-apa, anggap saja seperti suara musik aja. Dak 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 krek krek krek. Dah, duduk ya. Baik, yang lain pasti juga punya bakat yang sama, insya Allah ya. Para santri, yang pertama kita shoot satu persatu, tidak kelompok. Tujuannya agar kamu berani. Paling enggak berani menyebutkan nama saya dari mana. Ini modal pertama. Kalian harus menjadi seorang yang pemberani. Duduk yang layaknya seorang pemberani. Jangan ditekuk punggungnya. Ya. Nanti jadi bungkuk. Tegak ya. Duduk di mana saja, tidak boleh melengkung. Tapi duduk, mulai kelas 1 harus punya jiwa pemberani. Yang kedua, kalian diberikan papan nama. Ini harus terpakai dengan gagah, karena kamu bukan orang tuamu. Kamu adalah kamu yang sekarang ini sedang mengukir prestasi, sedang berjuang membuat sesuatu yang pada suatu ketika kamu akan dikenal sebagai sebuah pribadi yang seperti diimpikan oleh ayah bunda kalian. Yang ketiga, perlu saya sampaikan, kalian pasti punya impian. Ya? Ya atau tidak? Kalian pasti punya cita-cita. Ya. Cita-cita itu mungkin diketahui temanmu, atau mungkin kamu simpan rapat di dalam hatimu. Tapi ketika saya baca dari banyak orang yang sukses, satu rahasia sukses, banyak rahasianya, satu yang paling penting adalah ulet, tangguh, memiliki jiwa petarung. Karena sukses itu tidak seperti nggodok Indomie yang kita godok menit ini,
menit berikutnya matang. Sukses itu jangkanya panjang. Kadang-kadang memulainya dari ketidakmungkinan. Seperti kalian sekarang ini. Seperti kamu yang kecil ini kemudian menjadi gubernur Jawa Timur, itu kan nggak mungkin, jauh sekali. Seperti kamu sekarang menjadi wakil presiden, jauh sekali. Seperti sekarang kamu menjadi bupati, jauh sekali. Jadi sekarang sampai kemudian gubernur Jawa Timur itu nggak mungkin. Tapi Ibu Khofifah yang kemarin pernah datang ke sini, waktu kecilnya sama dengan kamu. Waktu kecilnya di usia 12 tahun itu sama dengan kamu. Ya ngene iki, ya nangis, ya mewek, ya guyu, ya lucu gitu. Ya. Tapi ternyata dia kemudian menjadi gubernur. Dan menjadi gubernur ini tidak langsung jadi gubernur, lewati macam-macam, jadi menteri dulu, kemudian mencalonkan gubernur, nggak berhasil, calonkan lagi, baru berhasil menjadi gubernur. Jadi kunci sukses itu ulet. Lah kamu di pesantren dilatih untuk itu, setiap hari dilatih, karena namanya ulet, lihat, tidak mudah patah. Kalau orang berhasil itu hanya cerdas, orang cerdas itu malah kadang-kadang gampang patah. Padahal untuk berhasil itu butuh waktu yang lama menghadapi ketidakmungkinan. Kalau orang ulet terus saja jalan, walaupun belum, terus saja jalan. Kalian dilatih setiap hari, harus antri, harus berbagi, harus membagi waktu, harus disiplin. Itu setiap hari sampai itu menjadi hal sehari-hari. Kesulitan itu hal sehari-hari, antri itu kebiasaan, disiplin itu kebiasaan, berbagi itu kebiasaan. Sehingga ketika nanti kalian menghadapi dan memperjuangkan cita-cita kalian, kalian akan menjadi biasa menghadapi kesulitan. Mendadak sampai di puncak gunung, seperti seorang pendaki. Kalau baru pertama mendaki pasti capek, kemungkinan besar tidak akan sampai di puncak. Tapi bagi mereka yang sudah biasa sampai puncak, kesulitan di dalam mendaki itu adalah keindahan. Sebelum akhirnya mendapatkan puncak keindahan ketika sudah sampai di puncak prestasi. Pesantren ini juga begitu dulu. Bapak itu dulu, kamar kamu di mana? Kamarnya di mana? Kamar yang mana? Kamar apa itu? Yang musola, ada musola pusaka itu. Kairo ya? Iya, saya dulu pesantren pertama itu gedung Kairo 3 kamar. 3 kamar kecil itu. Sini musola belum ada, sini kamar mandi belum ada. Yang tengah dipakai ngaji, yang samping dipakai untuk tidur santri, yang sebelah utara dipakai perpustakaan. Sana rumah kontrak, sini kebun, sini sungai. Jadi kalau rumah yang kita kontrak itu tidak boleh kita beli, maka pesantren itu ada di tengahnya rumah orang. Gimana itu? Gimana? Dan ini sawah semua. Untuk membeli tanah 1 meter sulit. Untuk bisa membeli bata merah barang 1000 tidak bisa. Bisa kalian bayangkan. Karena ulet dan percaya kepada Allah, maka sampai sekarang. Dulu nggak mungkin. Maka ini saya ceritakan kepada kalian tentang ulet, tentang memiliki daya tahan, tidak mudah menyerah, selalu siap bertarung untuk menghadapi kesulitan.
itu akan dilihat oleh Allah. Kemudian ketika Allah melihat hambanya memiliki sifat seperti itu, maka dibuatlah oleh Allah jalan-jalan yang mudah. Akhirnya sampai sekarang gedungnya walaupun tidak mewah tapi sesuai kebutuhan. Tanahnya walaupun tidak sangat luas tapi ada tempat bagi kalian untuk bisa berlari, untuk bergembira, untuk nyanyi bersama, untuk mencari keringat. Banyak pesantren yang nggak punya tanah, isinya hanya gedung-gedung saja seperti kerdus-kerdus gitu. Kalian bisa jalan ke sana kemari, olahraga, berlari-lari, bercanda ria dengan teman-temannya. Oleh karena itu, ini harus kamu manfaatkan agar di kemudian hari saya dan para ustadz bisa menyaksikan kalian ada di puncak prestasi di berbagai bidang kehidupan. Dan saya percaya itu karena menurut catatan awal dari guru kalian, ustadz kalian, ternyata kalian bukan santri biasa. Santri yang datang ke sini yang pertama membawa talenta, membawa bakat. Yang kedua datang ke sini membawa semangat. Dengan santri seperti itu, pesantren yakin kalian akan menjadi sesuatu di masa yang akan datang. Oleh karena itu mari kita tutup pertemuan ini dengan baca suratul Fatihah. Moga-moga barokah, keutamaan, rahasia Fatihah dicurahkan Allah di dalam hati kita dan juga dipersembahkan oleh Allah, diberikan oleh Allah, dilimpahkan oleh Allah kepada kedua orang tua kalian, sehingga guru orang tua kalian bersinergi untuk mengantarkan kalian menjadi mar'atus salihah. Ingat ada kalimat ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan dan perhiasan terbaik adalah wanita yang salihah. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Bye-bye Bunda ya. Kok bye-bye? Iya kan nggak di sini. Oh iya. Halo. Halo ya. Adiknya kok disebut? Dek, jaga kesehatan ya. Mama, Abi. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk semuanya.